Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif minggu pertama masa Adventus berdasarkan Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Bersiap siagalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pernah diceritakan bahwa 3 setan diuji oleh kepala setan untuk menggoda dan menjatuhkan manusia. Pertanyaannya cuma satu, yakni apakah yang harus dibuat untuk menjatuhkan manusia dan menghancurkannya? Setan pertama menjawab, saya akan meyakinkan manusia bahwa tidak ada Allah. Namun kepala setan menjawab, argumentasi itu pasti tidak akan bekerja sebab banyak manusia percaya dan mengalami bahwa Allah itu ada. Setan kedua maju ke depan dan menjawab, saya akan mengatakan bahwa tidak ada neraka sehingga mereka boleh melakukan kejahatan apa saja karena mereka tidak bakal dihukum. Tetapi kepala setan itu menjawab, argumentasi itu tidak akan bekerja juga sebab sejak kecil manusia sudah diajarkan bahwa ada neraka. Akhirnya setan ketiga maju dan berkata, bos, saya akan katakan kepada manusia bahwa masih ada waktu sehingga mereka tidak perlu bertobat sekarang ini juga. Kepala setan itu mengangkat jempol dan berkata, bagus sekali, itu strategi yang sangat jitu. Pergilah dan hancurkanlah manusia. Saudara-saudari terkasih, rupanya setan itu berhasil dalam menerapkan strateginya sehingga hingga saat ini masih banyak manusia yang berpikir bahwa mereka masih punya banyak waktu sehingga tidak perlu buru-buru bertobat. Manusia berpikir bahwa akhir zaman itu tidak akan terjadi pada waktu dekat, dan kematian itu adalah urusan orang sakit atau urusan orang tua-tua sehingga tidak perlu bertobat pada saat ini juga. Namun ternyata kadang-kadang mereka dikejutkan oleh banyak orang yang meninggal dalam usia muda dan kelihatannya sehat-sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu selalu siap siaga karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak diduga-duga. Pertanyaannya adalah, kapan atau bila manakah Yesus itu akan datang kembali? Gereja purba menyangka bahwa Yesus akan datang kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu, Penginjil Matius dalam Injil hari ini menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali, tetapi tidak menyatakan bila manakah hal itu akan terjadi. Kenyataan tersebut mendorong orang-orang Kristen untuk mengambil sikap senantiasa berjaga-jaga dan bersiap siaga. Guna menekankan pentingnya kesiapsiagaan itu dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti itu, yakni kedatangan Tuhan yang tidak terduga-duga, Yesus menyebutkan peristiwa air bah. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat, serta binatang-binatang yang telah dipilihnya. Tuhan kurang lebih datang dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen harus berjaga-jaga dan bersiap siaga. Tak seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Dia akan datang secara tiba-tiba dan pada waktu yang tidak disangka-sangka. Andai kata semua orang tahu kapan Tuhan itu datang kembali, niscaya orang akan menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan hidup suci agar
tidak mendapat hukuman dari Allah bagi orang yang tidak setia. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu, penginjil Matius dalam Injil hari ini menekankan bahwa seorang Kristen harus hidup setiap hari seolah-olah hari itu merupakan hari terakhir dalam hidupnya atau hari Tuhan akan datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selama masa Adventus ini, kita menyiapkan diri untuk menerima Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus yang secara simbolik kita rayakan pada pesta Natal nanti. Tetapi masa Advent juga merupakan suatu peringatan bagi kita untuk senantiasa menyiapkan diri bagi kedatangan Yesus pada akhir zaman dan kedatangan Yesus pada akhir hidup kita masing-masing. Yesus bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Karena itu, kita menghidupi hari-hari kehidupan kita seolah-olah hari itu merupakan hari terakhir dalam hidup dengan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.